Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanaban ilmi isanatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala dzikramana khususan khasatan ila misal ada kitab mabati fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa jamitana midi wa masyayikhna wa mu'allifi kutub allati ta'alamna wa alamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya mu'minina amin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suasana yang penuh bahagia ini dan juga tempat yang penuh barokah ini untuk mengkaji ilmu fikih, yaitu menggunakan kitab Mabhati Fiqhiyah, yang mana untuk hari ini yaitu kitab Mabhati Fiqhiyah Juz Tsani, yaitu membahas tentang sunah-sunah sebelum melakukan sholat, kesunahan-kesunahan yang disyariatkan sebelum melakukan sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'alami fitarin amin. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Iku singkatan apa? Kha ya. Sin ma iku apa? Sunanul sholati utawi pira-pira sunate sholat. Sunanul sholati utawi pira-pira sunate sholat, utawi singkatan mim. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat. Fiha ing dalem salat. Jim al-adhanu. Al-adhanu iku adhan. Jim al-adhanu iku adhan. Wal iqamatulan iqamah. Wal iqamatulan iqamah. Tadi ada pertanyaan, sin ma sunanus sholati qabla dukhuli fiha. Apakah sunah-sunah sholat sebelum masuk di dalamnya? Jadi sebelum kita itu melakukan sholat ini kita disunahkan untuk melakukan apa saja. Maka dijawab jim al-adhanu wal iqamatu. Jadi sebelum melakukan sholat kita itu disunahkan untuk adhan dan juga disunahkan untuk iqamah. Nah, berhubungan dengan masalah adhan, karena sebelum sholat itu kita disunahkan untuk adhan, kita harus tahu adzan itu apa. Perlu sampean ketahui bahwasanya adzan itu kalau secara bahasa artinya itu memberitahukan. Nah, sedangkan adzan secara syara ialah apa? Zikir yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Nah, syarat-syarat adzan itu
orang yang melakukan adzan harus beragama Islam. Sehingga adzan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak sah. Kenapa? Karena dia itu tidak berhak untuk melakukan ibadah. Nah, syarat yang nomor 2, orang yang melakukan adzan itu harus sudah tamyiz. Dia harus sudah tamyiz. Nah, tamyiz itu syaratnya apa saja? Jadi orang itu sudah dianggap tamyiz, syaratnya 1, dia sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun Hijriah. Nah, syarat yang kedua, nomor 2, dia sudah mandiri. Sudah mandiri. Nah, jika ada anak yang sudah berumur 7 tahun tapi dia belum mandiri, cebok belum bisa, ya, makan sendiri belum bisa, maka walaupun sudah berumur 7 tahun belum dianggap tamyiz. Atau sebaliknya, ada anak yang umurnya itu 5 tahun tapi dia sudah mandiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa membedakan kanan kiri, sudah bisa makan sendiri. Walaupun seperti itu, karena belum berumur 7 tahun belum dianggap tamyiz. Jadi syarat tamyiz itu 2, umur 7 tahun Hijriah dan sudah mandiri. Maka jika ada anak yang sudah berumur 7 tahun dan dia sudah mandiri, maka dia tamyiz. Jadi disyaratkan orang yang adzan itu harus sudah tamyiz. Sedangkan adzan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz itu tidak dianggap sah. Kenapa? Karena belum berhak melakukan ibadah dan belum mengetahui waktu. Membedakan waktu itu belum bisa. Apakah ini sudah masuk waktu sholat ataukah belum? Dia belum bisa. Nah, syarat adzan yang nomor 3 apa? Adzan itu harus dilakukan oleh orang laki-laki. Maka wanita yang melakukan adzan untuk jamaah laki-laki itu tidaklah dianggap sah adzannya. Seperti hanya ketika menjadi imam, ada seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, itu juga tidak dianggap sah. Nah, syarat yang nomor 4, orang yang membaca adzan itu harus membacanya adzan sesuai urutan dan dilakukan secara langsung. Harus berurutan adzannya, itu tidak boleh yang semestinya didahulukan diakhirkan atau sebaliknya. Nah, syarat yang nomor 5 yaitu mengeraskan suara ketika melakukan adzan untuk berjamaah. Jadi ketika adzannya itu tujuannya untuk memberitahukan tentang sudah masuknya waktu sholat, dan tujuannya itu adalah untuk melakukan sholat berjamaah, ini disyaratkan harus disuarakan dengan keras. Nah, yang kedua, kesunahan sebelum melakukan sholat tadi apa? Yaitu iqamah. Nah, iqamah itu apa? Kita harus mengetahui juga tentang iqamah. Iqamah itu kalau secara syarak atau agama artinya itu zikiran. Iqamah itu zikir yang tertentu untuk memberitahukan bahwasanya sholat itu akan didirikan. Jadi itu kesunahan sebelum kita melakukan sholat, disunahkan adzan dan iqamah. Nah, kalau adzan itu sekencang-kencangnya enggak masalah. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan waktu sholat sudah masuk, dan juga yaitu untuk mengajak
orang untuk berjamaah. Nah, selain itu hikmah dari adzan yaitu untuk memberitahukan bahwasanya di tempat dilantunkannya adzan itu diberikan sholat jamaah. Nah, kalau iqamah ini disyaratkan itu suaranya itu lebih rendah daripada adzan. Karena apa? Tujuannya untuk memberitahukan orang yang mengikuti jamaah itu bahwasanya sholat jamaah akan dilaksanakan. Dan seterusnya sekarang sin ma iku opo. Sin ma iku opo sunanus sholati utawi pira-pira sunate sholat. Sunanus sholati utawi pira-pira sunate sholat ba'da dukhuli ing dalem sause manjing. Ba'da dukhuli ing dalem sause manjing fiha ing dalem sholat. Fiha ing dalem sholat. Jim kismani iku rong bagian. Kismani iku rong bagian. Ab'adun rupane suci sunah ab'ad. Rupane singkatan apa? Ba'dal. Ab'adun rupane suci sunah ab'ad. Wa hay'atun lan sunah hay'at. Wa hay'atun lan sunah hay'at. Nah, kesunahan yang disyariatkan ketika kita itu sudah masuk pelaksanaan sholat itu apa saja? Di situ ada pertanyaan sin ma sunanus sholati ba'da dukhuli fiha. Jadi apakah sunnah-sunnah sholat setelah masuk di dalamnya? Maka dijawab jim kismani ab'atun wa hay'atun. Jadi jawabnya kesunahan setelah masuk di dalam sholat itu ada dua. Apa saja? Yaitu beberapa sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang masih berhubungan dengan sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Sin kam iku piro? Sin kam iku piro ab'adu sholati. Ab'adu sholati utawi piro-piro ab'ati sholat. Ab'adu sholati utawi piro-piro ab'ati sholat. Jim ab'aduha. Ab'aduha utawi piro-piro ab'ati sholat. Ab'adu sholati utawi piro-piro ab'ati sholat. Sin kam iku piro. Sin kam iku piro ab'adu sholati utawi piro-piro ab'ati sholat. Jawabnya jim ab'aduha utawi piro-piro ab'ati sholat iku salah satun. Iku salah satun telu. Iku salah satun telu. Al-awalu. Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal iku atasahudu maca tasahud. Iku atasahudu maca tasahud al-awalu kang awal. Kang singkatan apa? Shot. Al-awalu kang awal. Al-fani. Al-fani utawi kang kaping pindho. Al-fani utawi kang kaping pindho iku as-sholatu maca sholawat. Iku as-sholatu maca sholawat. Iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tasyahudi ing dalam tasyahud, tasyahudi ing dalam tasyahud al awali kang awal, Athalitsu utai kang kaping telu, iku al kunutu kunut, Bisobahi ing dalam salat subuh, wa fi witrin nisfil akhiri wa fi witrin nisfi lan ing dalam witir separuh, wa fi witrin nisfi lan ing dalam witir separuh al akhiri kang akhir min syahri ramadhana saking wulan Ramadan, saking wulan Ramadan. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kesunahan yang disyariatkan setelah kita itu melakukan sholat. Setelah kita melakukan sholat itu ada dua, apa yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, perlu saya mengetahui terlebih dahulu sunnah abad itu apa, yaitu kesunahan yang jika kamu tinggalkan baik karena lupa ataupun sengaja, maka itu bisa ditambeli dengan melakukan sujud sahwi. Nah, adapun sunnah hayat yaitu kesunahan yang jika kamu itu meninggalkan karena unsur lupa ataupun karena sengaja, itu tidak disunahkan untuk ditambeli dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi berkenaan dengan sunnah abad. Sin kam abadu sholati. Jadi berapakah sunnah abad sholat? Jadi ada berapa kesunahan yang tergolong sunnah abad? Maka dijawab jim abadua salah satu. Yang tergolong sunnah abad yaitu ada 3. Jadi yang tergolong sunnah abad sholat itu ada 3. Ada 3 itu apa saja? Yaitu 1 at-tasyahud awal, yaitu membaca tasyahud awal, membaca tahiyat akhir, membaca tahiyat awal, ini termasuk hukumnya sunnahnya kategori sunnah abad. Maka jika ada orang meninggalkan tahiyat awal, mungkin pada sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, di rakaat yang kedua dia itu lupa untuk melakukan tahiyat awal, dia langsung setelah sujud kedua itu langsung berdiri, maka di situ nanti dia bisa menambeli tahiyat awal yang ia tinggalkan dengan cara melakukan sujud sahwi. Jadi sunnah abad yang nomor 1 yaitu melakukan tahiyat awal. Ini hukumnya sunnah. Nah, yang kedua yaitu atsani as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal, yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW di tahiyat awal itu hukumnya juga sunnah kategori sunnah abad. Maka jika ada orang yang melakukan tahiyat awal tapi di situ dia tidak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia meninggalkan sunnah abad. Nah, yang seperti itu bisa ditambeli dengan cara melakukan sujud sahwi. Nah, yang ketiga, sunnah abad yang ketiga yaitu al-kunutu fi subahi, melakukan doa kunut di dalam sholat
subuh. Kapan pelaksanaannya? Yaitu setelah dia itu bangun dari rukuk, rakaat kedua, lantas dia i'tidal. Nah, di i'tidal itulah dia membaca doa kunut. Itu hukumnya sunnah kategori sunnah abaat. Begitu juga membaca doa kunut fi witrinis fil akhir min syahri Ramadan. Membaca doa kunut di salat witir separuh yang akhir dari bulan suci Ramadan. Itu hukumnya juga sunnah. Nah, maka ketika ada orang yang melakukan salat subuh atau melakukan salat witir di separuh akhir bulan suci Ramadan, dia lupa atau sengaja tidak membaca doa kunut, maka dia meninggalkan sunnah abaat, yang mana dia nanti disyariatkan atau disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu kapan? Yaitu sebelum membaca salam. Sebelum membaca salam, sesudah membaca tahiyat akhir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ dia disunahkan untuk melakukan sujud 2 kali. Itu sujud pertama, terus lantas duduk di antara 2 sujud lagi. Nah, sujud yang seperti itu dinamakan sujud sahwi. Nah, adapun bacaannya yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Ketika sujud membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, adapun ketika duduk di antara 2 sujud yang sujud sahwi tadi membaca seperti biasa, yaitu Rabbi pilli warhamni wajabuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya yang kategori sunnah abaat di dalam sholat itu ada 3. Pertama tadi membaca tasyahud awal. Kedua yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud awal. Dan yang ketiga yaitu membaca doa kunut di sholat subuh dan di sholat witir separuh akhir dari bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berkenaan dengan sunnah hayat, yaitu sin kam iku piro. Sin kam iku piro hayatus sholati. Hayatus sholati utawi piro-piro sunnah hayate sholat. Hayatus sholati utawi piro-piro sunnah hayate sholat. Jim khamsa asrota. Khamsa asrota iku 15. Khamsa asrota iku 15. Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku raf'ul yadaini. Iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro. Iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro. Bi khidha'il mankibaini. Bi khidha'il mankibaini kelawan manceri pundak loro. Bi khidha'il mankibaini kelawan manceri pundak loro. Kelawan napa singkatane? Mim to. Bi khidha'il mankibaini kelawan manceri pundak loro. Inda takbiratil ikhrami. Inda takbiratil ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ikram. Inda takbiratul ikrami ing dalem nalikane takbiratul ikram. Ing dalem singkatan apa? Dha. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku'. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku', wa indal itidali lan ing dalem nalikane itidal. Lan ing dalem nalikane i'tidal. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane ngadeg.
wa indal kiamilan ing nalikane ngadeg minata saudi saking tasyahud minata saudi saking tasyahud al awali kang awal al awali kang awal al awali kang awal nah tadi dikatakan bahwasanya sunnah setelah masuk sholat itu ada dua, apa tadi, sunnah abaat dan sunnah hayat. Sunnah hayat. Nah, sekarang kita membahas sunnah hayat sholat. Namun sebelum membahas tentang sunnah hayat sholat, tadi kan dikatakan bahwasanya sunnah abaat itu yang nomor 3 apa? Membaca doa kunut ketika melakukan sholat subuh dan melakukan sholat witir separuh akhir dari bulan suci Ramadan. Nah, perlu sampean ketahui doa kunut itu apa? Arti kunut itu sendiri apa? Nah, kunut kalau secara bahasa itu artinya doa. Jadi doa itu pengertian dari kunut. Nah, sedangkan kunut secara syara itu adalah apa? Zikir tertentu. Zikir tertentu itu yang memuat arti doa dan pujian. Nah, doa kunut itu tidak harus menggunakan lafaz-lafaz yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan biasa berlaku. Namun boleh ketika kunut itu yaitu menggunakan ayat Al-Quran atau selainnya yang mengandung arti doa dan pujian. Misalnya yaitu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau misalkan lagi yaitu membaca Allahumma ighfirli ya ghafaru sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi di dalam membaca doa kunut itu tidak harus menggunakan doa kunut yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga biasa berlaku di masyarakat. Namun boleh menggunakan ayat-ayat yang mengandung pujian dan mengandung doa. Nah, sekarang kita teruskan itu membahas sunnah hayat sholat. Di situ ada pertanyaan jin kam hayatus sholati. Jadi ada berapakah sunnah hayat sholat? Maka dijawab jim khamsa asrota. Sunnah hayat dalam sholat itu ada 15. Ada 15. Nah, adapun yang awal yaitu al-awalu raf'ul yadaini bi khita'il mankibain inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa indal itidali wa inda qiyami minas tasyahud awal. Nah, sunnah hayat yang nomor 1 yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak. Kapan? Yaitu ketika melakukan takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama. Jadi ketika kita itu takbiratul ihram atau kita itu ruku', ketika kita i'tidal, kita berdiri dari tasyahud pertama, kita itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan pundak. Jadi ini tangan kita, kedua tangan kita itu kita angkat.
Ini kita luruskan. Sekira ibu jari ini lurus dengan telinga bagian bawah, dan jari jemari yang lain ini lurus dengan telinga bagian atas. Seperti ini. Allahu Akbar, seperti ini. Nah, ini diusahakan menghadap kiblat. Telapak tangan bagian dalam ini menghadap kiblat, dan jari jemari ini dibuka sedang, tidak terlalu lebar, juga tidak merekat seperti ini, tapi dibuka sedang. Dan ini juga tidak sampai ke belakang, cukup di depan ini. Sekira ini lurus. Kalau diteruskan ini lurus, ibu jari di bagian telinga bagian bawah, jari-jari yang lain, ujung jari-jari yang lain lurus dengan telinga bagian atas. Ini Allahu Akbar, seperti ini ya. Itu hukumnya sunnah hayat, yang mana jika kok mungkin kita itu tidak mengangkat kedua tangan kita seperti itu, mungkin karena lupa atau mungkin sengaja, maka sudah tidak bisa ditambali dengan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena itu termasuk kategori sunnah hayat. Nah, itu nanti kesunahnya sama antara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ataupun ketika ruku, ataupun ketika i'tidal, ataupun ketika bangun dari tasyahud awal. Itu caranya sama, yaitu mengangkat kedua tangan lurus dengan pundak. Terusnya yang kedua ya, sunnah hayat yang kedua, Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku watul yadi yumna. Iku watul yadi yumna, nyelehake tangan-tangan. Iku watul yumna, nyelehake tangan-tangan. Pakal yusra ing dalam sak ndure tangan kiwa. Pakal yusra ing dalam sak ndure tangan kiwa. Tahta sodri ing dalam ngisor-ngisore dodo. Tahta sodri ing dalam ngisor-ngisore dodo. Ing dalam napa singkat ini? Dha. Wa fawqa surati lan ing dalam sak ndure udel. Wa fawqa surati lan ing dalam sak ndukure udel. Nah, sunnah hayat yang nomor 2 yaitu watul yadil yumna fawqa yusra tahta sodri fawqa surah. Jadi menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan ditempatkan di bawah dada dan di atas pusar. Seperti ini. Ini tangan kanan kita tempatkan di atas tangan kiri, dan seperti ini. Nah, ini kita taruh di bawah dada kita dan di atas pusar. Seperti ini ya. Itu hukumnya sunnah hayat. Jika kita itu tidak melakukan hal seperti itu, maka tidak bisa ditambali dengan sujud sahwi, karena itu kategori sunnah hayat. Nah, afalithu sekarang. Afalithu utai kang kaping telu. Afalithu utai kang kaping telu iku doaul iftitahi. Iku doaul iftitahi. Donga iftitah. Iku doa iftitahi, donga iftitah. Nah, sekarang sunnah hayat yang nomor 3
yaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Nah, pelaksanaan membaca doa iftitah kapan? Yaitu setelah takbiratul ihram. Ketika kita itu sudah melakukan takbiratul ihram, di situ sebelum kita itu membaca Fatihah, disunahkan membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah itu disunahkan bila memenuhi 5 syarat. Bila memenuhi 5 syarat ini, maka disunahkan membaca doa iftitah. Nah, syaratnya apa saja kita disunahkan untuk membaca doa iftitah? Syaratnya ada 5 ya tadi. Nomor 1 yaitu selain sholat jenazah. Selain sholat jenazah, meskipun sholat di samping kuburan. Jadi selain sholat jenazah, walaupun pelaksanaan sholat tersebut di samping kuburan, tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah. Adapun ketika kita melakukan sholat jenazah, tidak disunahkan kita untuk membaca doa iftitah. Nah, syarat yang nomor 2 disunahkannya untuk membaca doa iftitah yaitu tidak khawatir akan habis waktu ada pada sholat. Kalau memang waktunya itu masih longgar, itu kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Namun ketika waktu sholat itu hampir habis, mungkin kita sholat itu semoga tidak ya, semoga tidak, waktunya itu hampir habis, mungkin tinggal 1 menit, tinggal 1 menit waktunya keluar. Nah, di situ kan berarti waktu sholat itu sempit, maka di situ kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Langsung saja selesai takbiratul ihram, niat langsung membaca Fatihah. Untuk apa? Untuk mencukupkan waktu. Nah, syarat yang ketiga kita itu disunahkan untuk membaca doa iftitah. Syaratnya yaitu seorang makmum itu tidak khawatir akan hilang kesempatan membaca Al-Fatihah bersama imam. Kalau kamu khawatir akan hilangnya kesempatan membaca Fatihah bersama imam, mungkin imamnya itu membacanya cepat, atau mungkin kamu datangnya lamban, yang mana sampai di situ itu si imam sudah membaca surat, dan suratnya itu tinggal sedikit atau suratnya pendek. Jikalau kamu itu melakukan takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram itu kamu membaca doa iftitah, itu nanti ditakutkan kamu tidak sempat untuk membaca Fatihah. Maka yang seperti itu kamu tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Nah, yang nomor 4, syarat yang nomor 4 disunahkannya membaca doa iftitah yaitu yang nomor berapa? Ya benar ya, yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu tidak khawatir. Syaratnya tidak khawatir akan hilangnya kesempatan bertemu imam dalam keadaan berdiri. Misal kamu datang di tempat jamaah, di situ imam itu sudah mau melakukan ruku, habis sudah selesai membaca surat, mau melakukan ruku. Maka kalau kamu itu nanti membaca doa iftitah, kan otomatis ketinggalan, tidak menemui berdirinya imam. Maka yang seperti itu tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Nah, syarat yang kelima yaitu belum membaca ta'awud. Belum membaca ta'awud atau surah Al-Fatihah meskipun dalam keadaan
lupa. Jadi kalau sudah terlanjur membaca ta'awudz setelah takbiratul ihram, maka di situ sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Atau sudah membaca Fatihah, sudah terlanjur membaca Fatihah awal atau karena lupa setelah takbiratul ihram, dia itu lupa belum membaca doa iftitah, langsung dia itu membaca Fatihah, maka yang seperti itu dia sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Jadi itulah sunnah hayat yang nomor 3, membaca doa iftitah. Nah, sekarang Arabi'u tai kang kaping 4. Arabi'u tai kang kaping 4 iku ta'awudzu maca ta'awud. Iku ta'awudzu maca ta'awud. Nah, sekarang sunnah hayat yang nomor 4 yaitu membaca ta'awud. Bacaan ta'awud apa? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca Fatihah itu kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Nah, cuman kalau kita itu sudah terlanjur membaca bismillah, mungkin karena lupa tidak membaca ta'awud, kalau kita itu sudah mulai membaca bismillah, maka membaca ta'awud ini hukumnya sudah tidak disunahkan lagi. Karena apa? Sudah terlanjur membaca bismillah. Nah, kapan membaca ta'awud ini tempatnya? Yaitu ketika akan membaca membaca Fatihah. Ketika akan membaca Fatihah di dalam sholat kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Nah, adapun sunnah ini kategori sunnah hayat. Nah, sekarang al-khamisu tai kang kaping 5. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku ta'minu maca amin. Iku ta'minu maca amin. Nah, adapun sunnah hayat yang nomor 5 yaitu membaca amin. Nah, lafaz amin itu ialah berupa isim fi'il amar. Jadi kata-kata amin itu merupakan isim fi'il amar yang memiliki arti ya Allah, istajib, ya. Istajib ya Allah. Semoga engkau mengabulkan ya Allah. Jadi lafaz amin itu merupakan apa tadi? Isim fi'il amar yang artinya apa? Istajib ya Allah. Semoga engkau mengabulkan ya Allah. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya lafaz amin itu ialah sebagian nama dari nama-nama Allah. Nah, menurut Wahab bin Munabbih, lafaz amin itu terdiri dari 4 huruf, yang mana Allah menciptakan malaikat dari setiap hurufnya, dan kesemuanya itu berdoa. Jadi malaikat-malaikat yang diciptakan dari huruf-huruf lafaz amin itu, mereka itu selalu berdoa, Allah menghufir liman yaqulu amin, yang artinya ya Allah, semoga engkau itu mengampuni orang yang mengucapkan amin. Mungkin itu saja pembahasan lanjutan sunnah-sunnah hayat. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, mengingat waktu sudah habis. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.